Sosok Gatot Kaca. Gatot Kaca merupakan putra Bima berwujud raksasa yang dikenal sakti mandraguna. Gatot Kaca merupakan putra Bima dari istri bernama Hidimbi atau Arimbi yang merupakan berasal dari bangsa raksasa. Gatot Kaca yang juga seorang raksasa dikisahkan sakti mandraguna hingga disebut memiliki otot kawat tulang besi. Pada perang Baratayuda di Kurusetra, Gatot Kaca berkontribusi besar dalam membunuh banyak musuh Pandawa. Gatot Kaca yang merupakan seorang raksasa memiliki kekuatan yang terus berlipat pada saat malam hari. Dalam kisah Baratayuda, pada suatu malam di saat pasukan Kurawa hendak kembali ke perkemahan, Gatot Kaca menghadangnya seorang sendiri dan membabi buta. Ia tidak bisa dihentikan karena kekuatannya yang terus berlipat memasuki di malam hari. Nah, pemimpin Kurawa Duryodhana yang meminta sekutunya dari kalangan raksasa untuk melawan Gatot Kaca merasa ngeri sendiri. Wah, karena Gatot Kaca dengan mudah mengangkat raksasa yang melawannya dan membawanya terbang. Kemudian ia membantingnya ke tanah hingga tidak bernyawa. Wah, ngeri sedap ya guys. Oke, Duryodhana setelah melihat kengerian itu, dia meminta mengeluarkan senjata saktinya dari Batara Indra yang bernama Konta. Karena awalnya menolak, karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali, dan ia ingin menggunakannya untuk memusnahkan Arjuna. Namun Duryodhana terus mendesaknya karena melihat pasukannya kocar-kacir saat menghadapi Gatot Kaca. Atas desakan itu, melihat si pasukannya itu melemparkan senjata Konta ke tubuh Gatot Kaca, melihat senjata Konta yang merupakan kelemahan Gatot Kaca mulai sadar atau berpikir bahwa kematiannya itu akan segera tiba. Ya, karena senjata Konta adalah kelemahannya Gatot Kaca. Ia kemudian memperbesar ukuran tubuhnya hingga maksimal, sehingga saat senjata Konta menembus dada Gatot Kaca jatuh menimpa banyak pasukan Kurawa. Kematian Gatot Kaca tepat di malam ke-14 Perang Baratayuda yang membuat Pandawa merasa sedih. Hanya Kresna yang tersenyum, sebab ia tahu jika senjata Karna yang ditargetkan untuk membunuh Arjuna sudah digunakan. Ada satu kisah lagi, kisah penyebab kekalahan dan kematian Gatot Kaca dalam Perang Baratayuda. Demi kekalahan dirasakan pihak Kurawa, akhirnya membuat Adipati Karna maju sebagai panglima perang. Sebelumnya, gugurnya Resi Drona di tangan Drestajumena membuat Prabu Sujudana nampak muram dan takut kekalahannya diambang mata. Kresna memberi saran agar Gatot Kaca yang maju menghadapi tantangan Karna. Pasalnya, kesaktian dan kemampuan Gatot Kaca terbang akan mampu menghindari panah dari Karna. Gatot Kaca meminta bantuan Ki Lurah Semar sebelum berangkat untuk menahan Pandawa dan keturunannya agar tidak keluar pada malam tersebut. Saat itu ada 3 raksasa, yaitu Alembana, Alembusa, dan Seringgiwana. Mereka merupakan anak dari raksasa Jatasura. Mereka
hendak membalas dendam kematian ayah mereka yang tewas di tangan Bima. Gatotkaca bersama pasukan Pringgadani menghadapi pasukan Karna bersama prajurit Awangga. Pertempuran berlangsung secara seimbang. Karena sangat kesal sebab anak panahnya tak mampu mengenai Gatotkaca. Bahkan Gatotkaca mampu menyemburkan ribuan anak panah dari mulutnya. Karena sangat murka karena anak panah tersebut hampir mengenai lengannya. Melihat banyaknya prajurit Awangga yang tewas, ia mempertimbangkan untuk menggunakan senjata andalannya Kontawijaya Danu yang tadi saya ceritain loh guys. Konta yang senjata kelemahannya si Gatotkaca itu. Gatotkaca juga harus membagi konsentrasinya. Ada dua raksasa yang bersiap menyantapnya, yaitu Alembana dan Alembusa. Sedangkan Serenggiwana telah tewas oleh keris sakti Bambang Irawan, putra Arjuna dengan Putri Uluwati. Namun Bambang Irawan juga tak tertolong karena lehernya sempat digigit. Wah, cukup ngeri ya teman-teman. Di sisi lain, dari pihak Pandawa, Arjuna mencari Jayadrata di medan pertempuran. Arjuna menghancurkan satu Aksauhini. Hampir berjuta-juta tentara, prajurit Korawa, pasukan Korawa melindungi Jayadrata dengan baik untuk mencegah Arjuna menyerangnya. Saat menjelang sore, Arjuna mendapati bahwa Jayadrata dikawal oleh Karna dan 5 ksatria perkasa lainnya. Setelah melihat keadaan temannya, Kresna mengangkat Sudarsana cakranya untuk menutupi matahari. Sebagai tipuan, seolah-olah matahari itu sudah terbenam. Seluruh prajurit menghentikan pertempuran karena merasa bahwa siang hari telah berakhir. Dengan demikian, Jayadrata tanpa perlindungan saat matahari menampakkan sinar terakhirnya di hari tersebut, Arjuna langsung menembakkan panah dahsyatnya yang mampu memenggal kepala Jayadrata. Pertempuran itu terus berlanjut. Saat bulan tampak bersinar, Gatotkaca, putra Bima, membunuh banyak ksatria dan menyerang lewat udara. Pertarungan semakin sengit antara Gatotkaca dengan Karna, membuat Karna mengeluarkan Indrastra, sebuah senjata surgawi yang diberikan kepadanya oleh Dewa Indra. Apa ya senjatanya ya? Kalian pada ingat gak? Gatotkaca yang menerima serangan tersebut memperbesar ukuran tubuhnya dan gugur seketika. Tubuhnya terjatuh ke bumi kemudian mengenai ribuan prajurit Korawa yang mana juga merenggut banyak korban dari pihak Korawa. Nah, itulah asal-usul Gatotkaca dari awal sampai akhir dan penyebab kematian Gatotkaca. Baik, saya akan menampilkan video perang Baratayuda di Kurusetra. Oke, simak videonya.
Itu saja cuplikan videonya karena durasi. Sekian, terima kasih dari saya Winawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.